Siang di pelabuhan Ashdod, kapal-kapal Israel berjejer angkuh, penuh tentara yang sok jago, menodong senjata ke arah aktivis sipil tak bersenjata. Mereka menyebut ini penahanan sah, padahal semua orang tahu itu penyanderaan dengan seragam resmi. 70 aktivis dari berbagai negara dikurung di dalam lambung kapal. Tangan mereka diikat, mulut mereka dibungkam, hanya karena berani menentang blokade Israel atas Gaza. Israel mungkin mengira dunia akan bungkam, sama seperti biasanya. Mereka tidak pernah menduga bahwa kali ini musuh yang datang bukanlah sekedar aktivis dengan spanduk damai, melainkan pasukan baret merah yang sudah bosan melihat kesombongan. Kopassus datang, dan ketika Kopassus bergerak, tak ada lagi yang bisa menghentikan badai. Presiden Prabowo hanya memberi perintah singkat. Ambil mereka, bawa pulang hidup-hidup, jangan biarkan satupun Kopassus kita jatuh sia-sia. Dan bila ada yang menghalangimu, habisi. Tak ada diplomasi berbelit, tak ada basa-basi. Dunia sudah terlalu kenyang dengan pidato kosong. Maka sebuah tim kecil Kopassus berangkat secara diam-diam lewat jalur laut, menyamar sebagai kapal nelayan. Malam itu, gelombang Laut Tengah jadi saksi ketika bayangan hitam mendekati pelabuhan Ashdod. 3 perahu karet melaju tanpa suara, hanya riak kecil air yang terbelah. Prajurit Kopassus mengenakan cat loreng di wajah, baret merah terlipat di pinggang, simbol yang hanya akan mereka kenakan setelah misi berhasil. Mereka masuk seperti hantu, menembus pagar Laut Israel yang selama ini mereka banggakan sebagai zona tak terpenembus. Tak terpenembus. Kata itu terdengar lucu. Israel suka menyombongkan teknologi radar, drone, kapal patroli. Tapi malam itu, semua itu tak ada artinya. Satu persatu penjaga Israel disergap. Pisau dingin menutup mulut mereka sebelum sempat berteriak. Dalam hitungan menit, Kopassus sudah ada di dek kapal tempat 70 aktivis ditahan. Lonceng pertempuran pun berbunyi. Seorang tentara Israel mendapati bayangan hitam di koridor kapal. Ia mengangkat senjata, tapi terlambat. Tembakan pertama meletus. Dan sejak itu, pelabuhan Ashdod berubah jadi ladang perang. Kopassus bergerak seperti badai, cepat, brutal, dan presisi. Ruang sempit kapal jadi arena baku tembak. Peluru menghujani dinding baja, granat kejut dilempar, membuat tentara Israel panik, menembak ngawur seperti anak kecil ketakutan. Israel terkenal sombong dengan IDF paling kuat di Timur Tengah, tapi di ruang sempit itu kekuatan mereka menguap. Kopassus sudah terbiasa dengan pertempuran di hutan, rawa, gunung, bahkan kota padat. Kapal baja hanyalah arena latihan baru. Seorang prajurit Kopassus menendang pintu besi, melepaskan rentetan tembakan singkat. 3 tentara Israel jatuh bertumpukan. Yang lain mencoba menyerang dengan granat, tapi segera dihantam tembakan tepat di pelipis. Duel jarak dekat pun terjadi. Pisau komando Indonesia melawan bayonet Israel hanya butuh beberapa detik. Darah merah pekat mengalir di lantai dek. Di tengah kobaran api pertempuran, Kopassus menemukan para aktivis. Wajah mereka pucat, mata mereka penuh ketakutan, tapi begitu melihat baret merah, sorak lirih pecah. Indonesia! Kopassus! Ikatan mereka segera dipotong. Sebagian aktivis menangis, sebagian mencoba berdiri dengan tubuh lemah. Kopassus mengangkat mereka satu persatu, menyeret mereka keluar di bawah hujan peluru. Israel mencoba menghadang di pintu keluar. 30 prajurit IDF dengan senjata lengkap membentuk barikade. Mereka mungkin berharap Kopassus akan gentar. Nyatanya, baret merah justru maju tanpa ragu, menembak, meledakkan granat kejut, lalu menyapu habis barisan itu dalam hitungan menit. Suara tembakan bercampur dengan teriakan panik. Sebagian tentara Israel bahkan melempar senjatanya dan menyerah. Ironis bukan? Tentara yang katanya tak terkalahkan menyerah pada sekelompok pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Kapal penyelamat menunggu di luar pelabuhan. Kopassus menggiring para aktivis ke perahu karet satu persatu. Di belakang, kapal Israel mulai terbakar akibat ledakan di ruang mesin. Asap hitam mengepul dan sirine pelabuhan meraung seakan-akan menjerit ketakutan. Misi selesai. 70 aktivis berhasil dibebaskan, tidak ada satupun yang tertinggal. Kopassus mundur dengan disiplin, meninggalkan jejak luka dalam di jantung Israel. Israel suka bicara soal keamanan nasional, hak mempertahankan diri, dan tentara terkuat. Tapi malam itu, semua jargon itu hancur oleh sekelompok prajurit dari negeri kepulauan di Asia Tenggara. Ironis sekali, Israel bisa menahan aktivis sipil tanpa senjata, tapi begitu berhadapan dengan pasukan Baret Merah, mereka justru yang ketakutan,
panik, bahkan menyerah. Dan 70 aktivis itu kini bebas, bukan karena PBB, bukan karena AS, bukan karena Uni Eropa. Mereka bebas karena Kopassus datang, menghajar, lalu pergi dengan gaya yang membuat Israel harus menelan malu di hadapan dunia. Begitulah akhirnya, sebuah operasi yang berjalan cepat, brutal, dan penuh sindiran bagi mereka yang merasa kebal hukum. Kopassus tidak datang untuk berdebat, mereka datang untuk menyelamatkan. Dan ketika Kopassus sudah turun tangan, bahkan kekuatan Israel pun hanya jadi bahan tertawaan. Bagi para aktivis yang bebas ini adalah keajaiban. Bagi Kopassus, ini hanyalah satu misi yang telah mereka selesaikan. Tapi bagi Israel, ini adalah tamparan keras bahwa kesombongan mereka bisa dipatahkan kapan saja, di mana saja. Keesokan harinya, berita meledak di seluruh dunia. Media internasional berteriak dengan judul besar, 70 aktivis global dibebaskan oleh pasukan Kopassus Indonesia. Israel dipermalukan. Eropa terkejut, Washington panas dingin, dan Tel Aviv, mereka hanya bisa menggeleng, menelan ludah pahit, dan merangkai alasan klise untuk menutupi malu. Di markas PBB, para diplomat sibuk bicara panjang lebar. Amerika Serikat mencoba menyebut aksi Kopassus sebagai pelanggaran wilayah berdaulat. Ironis bukan? Negara yang hobi menyerang Irak, Libya, Afghanistan, dan setengah dunia lainnya tiba-tiba bicara soal kedaulatan. Delegasi Indonesia tersenyum sinis. Mereka hanya menjawab pendek, "Kami tidak menyerang Israel, kami hanya menyelamatkan 70 manusia yang disandra. Apa kalian ingin menyebut itu kejahatan?" Ruangan sidang mendadak sunyi, tak ada yang berani membantah. Bahkan negara-negara Eropa yang biasanya kaku mulai menepuk meja, tanda setuju. Sementara itu, di Tel Aviv, pemerintah Israel sibuk putar otak mencari alasan. Jubir militernya muncul di televisi. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Kami sedang melakukan operasi sah di laut internasional lalu diserang oleh pasukan asing. Pasukan asing? Ya ampun, kalimat itu terdengar seperti jeritan anak kecil yang kehilangan mainan. Mereka tak bisa menutupi kenyataan bahwa tentara mereka kalah telak, ditinggalkan mati-matian oleh Kopassus yang hanya datang dengan jumlah segelintir. Rakyat Israel pun mulai bertanya-tanya, jika IDF kita kalah di atas kapal, bagaimana kalau perang sungguhan? Para aktivis yang selamat akhirnya muncul di depan publik. Mereka bercerita dengan suara gemetar namun penuh rasa syukur. Kami pikir akan mati di kapal itu. Tentara Israel memperlakukan kami seperti teroris. Tiba-tiba pasukan Indonesia datang. Cepat, tegas, dan luar biasa. Kami berhutang nyawa pada mereka. Kata-kata itu melampar wajah Israel di hadapan dunia. Aktivis internasional yang tadinya hanya simbol perlawanan damai, kini jadi saksi hidup bagaimana Kopassus mengubah arus sejarah. Di Timur Tengah, berita ini jadi bahan bakar baru. Ribuan orang turun ke jalan, mengibarkan bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Palestina. Nama Kopassus dielu-elukan layaknya pahlawan. Mesir, Yordania, dan bahkan Turki yang biasanya hati-hati, kali ini ikut angkat bicara. Jika Israel berani lagi menyandera aktivis internasional, maka mereka akan menghadapi bukan hanya kecaman, tapi juga perlawanan. Sementara itu, milisi di Gaza menertawakan Israel. Kalau tentara kalian bisa kalah di atas kapal, jangan mimpi bisa mengalahkan rakyat kami di tanah sendiri. Ejek seorang komandan lokal dengan sinis. Washington benar-benar dibuat panas. Mereka tak suka ada negara lain yang berani mengacak-acak sekutu emasnya. Namun apa daya, mereka tidak bisa mengutuk Indonesia terlalu keras. Indonesia adalah negara besar dengan 270 juta rakyat, kekuatan ekonomi yang terus menunggu, dan punya legitimasi moral karena jelas-jelas hanya menyelamatkan sandera. Menyerang Indonesia sama saja mempermalukan diri sendiri.
maka Amerika hanya bisa mengeluarkan pernyataan dingin, penuh diplomasi basi. Kami mengkhawatirkan meningkatnya eskalasi. Kalimat klise yang tak pernah menyelesaikan apapun. Sementara dunia ribut, para prajurit baret merah itu sudah kembali ke tanah air. Mereka turun dari pesawat tanpa sorak-sorai, tanpa pesta. Bagi mereka, ini hanyalah tugas. Namun rakyat Indonesia menyambut dengan kebanggaan luar biasa. Jalan-jalan dipenuhi poster, Kopassus, penjaga kemanusiaan. Dan 70 aktivis itu kini bebas, berdiri di samping pasukan penyelamat mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan selamat, apalagi diselamatkan oleh pasukan dari negara yang jauh. Israel mungkin masih bisa berlagak keras di televisi, tapi fakta sudah berbicara. Mereka dipermalukan, kapal mereka ditembus, tentara mereka kalah, aktivis yang mereka sandra direbut begitu saja. Dan lebih memalukan lagi, dunia tidak marah pada Indonesia. Justru sebaliknya, dunia berterima kasih. Kopassus tidak hanya menyelamatkan 70 orang, mereka juga menyelamatkan harga diri kemanusiaan. Begitulah, operasi ini bukan sekedar baku tembak di atas kapal. Ia menjadi simbol bahwa arogansi bisa dihancurkan, simbol bahwa kemanusiaan bisa menang dengan peluru, dan simbol bahwa pasukan kecil dengan tekad baja bisa membuat dunia superpower bertekuk lutut dalam diam. Israel boleh terus berteriak, Amerika boleh mengomel, tapi sejarah sudah mencatat, malam itu di pelabuhan Ashdod, Kopassus menulis bab baru yang tidak bisa dihapus siapapun.